Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 2A D4 Fisioterapi akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu Informed Consent dan Informed Choice dalam layanan kesehatan dan layanan fisioterapi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna Putri Tiasa dengan NIM 4722602419. Saja ke materinya itu definisi dari Informed Consent. Informed Consent atau tujuan tindakan medis adalah proses di mana pasien bertujuan sukarela untuk menerima intervensi medis setelah mendapatkan informasi yang memadai mengenai diagnosis, prosedur yang akan dilakukan, manfaat, resiko, dan alternatif yang tersedia. Dalam fisioterapi, hal ini mencakup penjelasan tentang rencana perawatan, teknik yang digunakan, serta potensi efek samping atau komplikasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, definisi dari informed choice. Informed choice atau pilihan yang diinformasikan adalah proses di mana pasien membuat keputusan tentang perawatan mereka setelah menerima informasi yang lengkap dan memahami berbagai opsi yang tersedia, termasuk manfaat dan resikonya. Dalam konteks fisioterapi, ini berarti terapis memberikan informasi yang aktif dan mendukung pasien dalam memilih intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan fungsi mereka. Selanjutnya, informed consent dan informed choice. Informed consent yaitu pasien menyetujui tindakan yang disarankan oleh tenaga kesehatan, menekankan pada persetujuan hukum dan etis terhadap tindakan. Prosesnya pun lebih formal, sering melibatkan dokumen tertulis. Sementara informed choice, pasien memilih sendiri dari berbagai media, menekankan otonomi dan preferensi pasien, serta prosesnya lebih partisipatif dan dialogis. Perkenalkan, saya Lina Caira Elis dengan P22430. Ini ada tujuan. Pertama, melindungi hak otonomi pasien. Informed choice memungkinkan pasien untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan. Pasien terlindungi dari tindakan medis yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara pasien dan fisioterapis. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara pasien dan fisioterapis dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap penyediaan layanan kesehatan dan mendorong partisipasi aktif pasien dalam proses penyembuhan. Kapan diperlukannya informasi konsen? Sebelum fisioterapis melakukan tindakan yang beresiko invasi atau dapat memengaruhi kondisi pasien secara signifikan. Ini terapi manual, penggunaan alat, atau teknik rehabilitas khusus. Tujuannya agar pasien memberikan persetujuan secara sadar setelah memahami manfaat, resiko, dan alternatif tindakan. Pengecualian berlaku dalam kondisi darurat. Prosedur dan pemberian kepada pasien. Yang pertama adalah pemberian informasi yang jelas dan lengkap. Yang kedua adalah verifikasi pemahaman pasien. Yang ketiga adalah pemberian persetujuan. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi. Situasi yang wajib memiliki informed consent. 1. Tindakan fisioterapi invasif atau beresiko tinggi. Misalnya penggunaan alat terapi listrik, teknik manipulasi sendi, atau prosedur yang dapat menimbulkan rasa sakit atau komplikasi. Yang kedua, layanan home visit atau fisioterapi mandiri. Dalam layanan fisioterapi, di luar fasilitas medis resmi seperti home visit, informed consent diperlukan untuk melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, penelitian atau studi klinis yang melibatkan pasien. Jika tindakan fisioterapis dilakukan dalam konteks penelitian atau uji klinis, pasien harus memberikan persetujuan setelah memahami tujuan, prosedur, dan potensi resiko. Yang keempat, pasien dengan kondisi khusus. Untuk pasien di bawah umur dengan gangguan mental atau dalam pengampuan, persetujuan diberikan oleh wali sah atau keluarga yang berwenang. Implementasi informed choice di klinik atau rumah sakit. Yang pertama, penyampaian informasi yang komprehensif. Tenaga medis memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai diagnosis, tujuan terapi,
prosedur yang akan dilakukan, serta manfaat dan resiko yang mungkin timbul. Yang kedua, penggunaan alat bantu keputusan pasien atau patient decision aids. Alat bantu seperti brosur, video, atau aplikasi digital digunakan untuk membantu pasien memahami pilihan yang ada dan mendukung proses pengambilan keputusan bersama antara pasien dan tenaga medis. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi tenaga kerja. Tenaga medis diberikan pelatihan mengenai teknik komunikasi efektif dan pendekatan shared decision making untuk meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, evaluasi dan pemantauan proses. Proses informed choice dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan dan membuat keputusan yang sesuai dengan preferensi dan nilai-nilai mereka. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Margareta Bulan dengan NIM P272260243131. Materi selanjutnya yaitu kendala informed consent di lapangan. Yang pertama, ketidaklengkapan pengisian formulir. Studi di sebuah rumah sakit di Jawa Timur menemukan bahwa 94 formulir informed consent tidak diisi dengan lengkap. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tenaga medis dan ketidaktahuan pasien tentang hak-hak mereka. Kedua, kurangnya pemahaman oleh tenaga medis. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa dokter muda belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya informed consent, sehingga proses penyampaian informasi kepada pasien tidak optimal. Ketiga, keterbatasan waktu dan beban kerja. Tenaga medis sering menghadapi tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi, sehingga proses informed consent dilakukan secara terburu-buru dan tidak mendalam. Yang keempat, kurangnya pelatihan dan dukungan organisasi. Banyak tenaga medis belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menerapkan shared decision making, dan dukungan dari organisasi atau manajemen rumah sakit masih terbatas. 5. Keterbatasan alat bantu keputusan. Kurangnya ketersediaan alat bantu keputusan seperti brosur atau aplikasi yang dapat membantu pasien memahami pilihan pengobatan mereka menjadi hambatan dalam penerapan informed choice. Yang terakhir, perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga medis. Terkadang terdapat perbedaan persepsi antara pasien yang ingin terlibat dalam pengambilan keputusan dan tenaga medis yang terbiasa mengambil keputusan secara paternalistik. Kesimpulan dari materi kelompok kami, informed consent dan informed choice merupakan dua komponen penting dalam layanan fisioterapi yang menjamin hak pasien untuk terlibat aktif dalam setiap keputusan terkait perawatan mereka. Informed consent memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan secara sadar terhadap tindakan fisioterapi setelah menerima penjelasan mengenai prosedur, risiko, dan alternatif yang tersedia. Sementara itu, informed choice menekankan pada keterlibatan pasien dalam memilih opsi terapi yang sesuai dengan preferensi dan nilai pribadi mereka melalui proses komunikasi yang terbuka dan setara antara pasien dan fisioterapis. Implementasi keduanya tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, tapi juga memperkuat etika profesional serta mengurangi risiko hukum dalam praktik fisioterapi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting bagi semua tenaga fisioterapi. Sekian materi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.